Salut, jumpa lagi bersama saya Andri, pendiri dan pengajar kursus bahasa Prancis Opera Obrol Prancis. Apa kabar? Kali ini, yuk Euro 2020 telah tiba dan mari kita lanjutkan pembahasannya tentang nama-nama pemain sepak bola Belgia dan Prancis. Karena apa? Ini ada yang menarik loh. Ternyata tidak semua nama dibaca sesuai aturan bahasa Prancis. Padahal mereka ini justru adalah orang-orang asli, bukan yang pendatang gitu. Oke, saya punya banyak nama nih untuk teman-teman sekalian. Nih kali ini campur saja dibahasnya supaya makin menyatu di antara kedua negara yang bertetangga itu. Yang pertama nih, yang dibacanya agak tidak seperti biasanya, aneh gitu, yaitu adalah kiper Prancis yang main di Spurs, yaitu Hugo Lloris. Hugo Lloris tuh dibacanya Hugo Lloris, S-nya bunyi. Padahal H-nya sudah sesuai teori, tidak dibunyikan, tapi ini S-nya malah bunyi. Hugo Lloris, tuh seperti itu. Yang kedua, nih siapa dia? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini adalah kiper Belgia, kiper ketiga Belgia yang main di klub Prancis Racing Club de Strasbourg. Dia dibacanya Matsels. Matsels, tuh semua hurufnya bunyi. Dan L-nya itu ya L gitu ya bacanya. Jadi Matsels itu bunyi semua. Berikutnya ada siapa nih? Ini adalah pemain legendaris Prancis yang dulu main di Arsenal. Siapa dia? Ini bacanya Robert Pires. Robert Pires. Robert Pires. Padahal kita tahu contohnya nih ya, kata après, kata très itu kan sama sekali tuh S-nya nggak bunyi. Itu kan sama tuh, lihat. Aksen apa itu? Aksen grave, terus S di ujungnya tuh kan itu nggak bunyi. Tapi di sini Pires, bacanya gitu. Robert Pires. T dari si Robertnya sudah tidak bunyi. Ya, oke. S-nya malah harus bunyi. Jadi itu aneh. Oke, siapa lagi nih? Berikutnya ada, nah ini adalah pemain Belgia, pemain muda Belgia, gelandang muda Belgia yang main di Leicester City, yaitu Dennis Praet. Ini bacanya Dennis Praet. Nah, S dari si Dennisnya bunyi seperti halnya Lloris tadi, ya. Kemudian ada kombinasi AE di situ. Nah, kombinasi AE ini bukanlah ligatur AE seperti hanya dikata etc, saetera itu ya. Bukan. Ini adalah AE masing-masing itu. Nah, terpisah, nggak nempel. Dan ini saya kasih tahu ke teman-teman sekalian, kalau nama yang ber-AE, kalau di Prancis itu yang bunyi adalah E-nya. Jadi seperti halnya ligatur AE berbunyi E gitu, etc. Nah, kalau di Belgia kebalikannya, justru E-nya yang nggak bunyi, malah A-nya. Dan dari si T ujung ini, Dennis Praet tuh, bunyi T-nya, jadi Dennis Praet. Itu. Oke. Berikutnya ini siapa nih? Wah, ini adalah gelandang Prancis di masa lalu yang juara Euro 2000 juga. Nah, ini bahasanya bukan Jeong. Sama sekali bukan Jeong ya. Dia dibacanya Yohan. Nah, kemudian belakangnya Miku, D-nya itu tidak bunyi sebagaimana biasa di akhiran bahasa Prancis, kalau D itu nggak bunyi. Jadi bacanya Yohan Miku dan bukan Jeong. H-nya jelas tidak bunyi. Nah, Miku ini ada yang ingat nggak? Dia dulu main di mana? Main di Parma, kemudian pindah ke Liga Jerman di Werder Bremen. Tuh. Oke, berikutnya ada siapa nih? Ada siapa? Belgia ini juga punya gelandang yang namanya sama tuh. Nah, ini dulu mainnya di Udinese di Liga Italia. Dia dibacanya Yohan, sama seperti si Miku tadi, Yohan Wallem. Jadi kombinasi EM di ujungnya pun berbunyi M gitu, Yohan Wallem. Itu seperti itu. Oke, Yohan Miku, Yohan Wallem. Berikutnya ada siapa lagi nih? Ada siapa lagi? Iya, ini adalah bek kanan Prancis yang punya tendangan geledek. Siapa dia? Ini bacanya kalau sesuai teori harusnya Benjamin Pavard harusnya. Tapi nggak gitu cara bacanya. Kalau teman-teman ketemu dengan nama Benjamin di bahasa Prancis bacanya Benjamin Pavard. Jadi en yang malah berbunyi ang.
tidak sebagaimana teori standar bahasa Prancis gitu. Benjamin Pavard, D-nya di ujung tidak bunyi seperti halnya si Miku tadi. Oke, Benjamin Pavard. Terus ada siapa lagi? Nah, ini adalah bek kiri Prancis yang dulu bermain di Bayern Munchen. Nah, ini lagi-lagi nih, kalau sesuai teori harusnya Bixent, Lizarazu, ya. Tapi dibacanya bukan begitu, melainkan Bixente. N-nya berbunyi N, dan di ujung dari si Bixente itu berbunyi E, bukan samar-samar, bukan Bixente, seolah-olah itu aksen aigu. Bixente. Kenapa? Ini dengar-dengar sih karena dia adalah orang keturunan Basque. Basque itu adalah wilayah yang berbatasan dengan Spanyol. Jadi campuran, memang ada pengaruh Spanyolnya di situ. Bixente Lizarazu. Seperti itu. Bixente Lizarazu. Kemudian ada siapa lagi? Bixente Lizarazu lanjut ke, nah ini adalah gelandang Belgia yang dulu bermain di, ayo main di mana nih? Anderlecht, klub besarnya Belgia, atau di bahasa Prancis biasa disebut juga Anderlecht gitu. Dia siapa ini? Marc Hendricks tuh. Jadi seperti hanya Bixente tadi N. Marc-nya oke, udah sesuai. H-nya tidak bunyi, tapi dibacanya Hendricks tuh. Hendricks. Harusnya kan Marc Hendricks. Ini bacanya Marc Hendricks. Seperti itu. Nah, berikutnya nih, ayo, ini rekan senegaranya Marc Hendricks. Iya, ini adalah gelandang Belgia yang dulunya top di Chelsea tapi sekarang sedang flop di Real Madrid, yaitu Eden Hazard. Nah, ini kalau sesuai teori kan harusnya dibacanya Edong. Harusnya. Tapi lagi-lagi nih cukup unik, seperti halnya Bixente Hendricks. Nah, sekarang Eden itu apa? Ada yang tahu? Eden itu adalah taman surgawi ya. Oke. Eden Hazard. D-nya itu benar-benar tidak dibunyikan seperti halnya si Pavard, Miku tadi. Tapi ini N-nya unik, Eden. Nah, kemudian udah gitu bacanya disambung karena H-nya tidak bunyi, mungkinnya itu sebabnya. Jadi Eden Hazard. Jadi N dari si Eden ini nyambung ke A, Eden Hazard. Itu cara baca yang tepat ya, bukan kalau Eden Hazard itu adalah komentator Inggris biasanya gitu. Kalau bahasa Prancisnya Eden Hazard. Oke, ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Kalau suka, like-nya dong. Jangan lupa subscribe channel YouTube Oprah Prancis yang belum tuh, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus mendapat update tiap kali ada video baru. Oke, diberitahu. Nah, masih ada lagi loh serial baca nama pemain bola yang bisa saya bagi ke teman-teman sekalian. Yang unik-unik masih ada lagi. Jadi sampai ketemu di serial berikutnya. Tetap semangat ya. A bientôt.